Kepada semua para jamaah dalam majelis yang mulia ini, ayo niatkan, perbaharui niat kita, niat mengagungkan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segalanya, dari azali sampai keabadiannya, dan niat mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga meyakini akan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segalanya, dari keazaliannya sampai keabadiannya, dan juga kelahirannya, dan juga mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segalanya, dan juga hadirkan kebahagiaan kita dalam hati kita dengan diciptakannya, dengan dihadirkannya, dengan dilahirkannya, dengan diutusnya baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasa syukur kita atas itu semua, dan atas ditakdirkannya kita menjadi umatnya, ditakdirkannya beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul bagi kita semua. Dan juga kita semua niatkan untuk mencari keberkahan beliau, niatkan untuk mencari kasih sayang beliau, niatkan untuk mencari syafaat pertolongan beliau yaumul qiyamah, bahkan di dunia juga, karena beliau mensyafaati umatnya bukan cuma hari kiamat saja, dari awal sampai tiada batasannya. Dan juga diniatkan dalam hati kita, ya, ingin dikabulkan seluruh doa-doa kita dengan keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan segalanya nabi kita, karena segala suatu nabi kita kulliyahnya, juz'iyahnya diagungkan oleh Allah, termasuk dengan keagungan maulidnya beliau. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Terutama doa kita kedepankan, ya, adalah keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan kita semua dan umat Islam seluruhnya di akhirat. Lalu yang kedua, kita dalam doa kita kepada Allah Ta'ala ingin keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan untuk kita semua dan seluruh muslimin muslimat di dunia, ya, memohon kepada Allah keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala suatu kita. Ini yang sering disebutkan memaulidkan segala suatu kita, memaulidkan jasad kita, ruh kita, akal kita, ya, memaulidkan seluruh sifat-sifat kita, memaulidkan ilmu kita, memaulidkan segalanya, ya, memaulidkan harta, rizki, jabatan, dan segala kebaikan yang Allah anugerahkan kepada kita. Kita niat memaulidkannya, yakni memohon kepada Allah keberkahan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberkahan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu dicatat oleh kita bahwa di dalam ajaran Allah, bahwa segala kebaikan yang datang dari Allah melalui siapa saja kekasih Allah, terutama melalui Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama itu bisa hasil tanpa ada niat kita. Allah memberikan kepada hamba-hambanya tanpa ada permintaan, tanpa ada niat dalam hati kita. Yang kedua harus dicatat, kan, bahwa segala kebaikan yang datang dari Allah juga melalui para kekasihnya, baik para nabi, para rasul, terutama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga melalui para wali, para ulama, para syuhada, para salihin.
dan umumnya mukminin dan syiar-syiar Allah yang Allah agungkan. Yang kedua, dengan cara ada qasdu, maksud, ada niat dalam hati kita. Jadi ini harus diperhatikan. Tergantung keyakinan kita, tergantung niat kita. Tergantung, sekali lagi, keyakinan kita, tergantung niat kita. Semakin sempurna keyakinan kita, semakin besar harapan datangnya ijabah. Ingat, semakin baik niat-niat kita, benar niat-niat kita, semakin besar harapan akan ijabah. Kenapa para wali-wali Allah mendapatkan keberkahan bahkan khawarik lil adat dalam hidupnya ketika bertawassul dengan keagungan maulid Rasulullah SAW, tawassul dengan Nabi SAW, tawassul dengan wali, tawassul dengan ulama, tawassul dengan syiar-syiar Allah, tawassul dengan apapun yang diagungkan oleh Allah. Karena urusan tawassul sudah ditetapkan oleh semua ulama. Ingat bahwa ijma, bukan hanya seorang ulama, ijma sepakat ulama tentang bolehnya tawassul. Ya, tentang bolehnya tawassul. Apa itu tawassul? Tawassul itu berdoa kepada Allah dengan menyodorkan kebesaran-kebesaran, keagungan-keagungan, apa-apa yang diagungkan oleh Allah. Dan apa saja, siapa saja yang diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah, baik menurut keyakinan kita yang diagungkan itu maupun yang diagungkan itu menurut dzon kita, sangka berat kita. Cukup, kan? Cukup, karena hadis sahih termasuk dalam hadis Arba'in Nawawiyah bahwa 3 orang dulu zaman Bani Israel yang tersekap dalam gua, gitu kan? Tertutup gua itu dengan batu yang besar, tidak ada celah untuk bisa keluar dari gua tersebut. Lalu 3 orang tersebut berdoa kepada Allah dengan bertawassul dengan amal solehnya masing-masing. Padahal kita tidak bisa meyakini amal soleh kita ini diterima atau tidak. Jadi apa yang menjadi dasar di situ sehingga dikabulkan oleh Allah? Seorang bertawassul kepada Allah dengan amalnya A, lalu terbuka itu batu dengan izin Allah. Lalu yang kedua tawassul dengan amalnya B, terbuka lebih lebar lagi dengan izin Allah. Lalu yang ketiga tawassul dengan amalnya C, lalu terbukalah itu pintu gua, itu batu langsung pindah dari tempatnya dengan izin Allah. Datang khawarik lil adat ketika ini 3 orang bertawassul dengan amalnya. Pertanyaannya, apakah orang bisa meyakinkan bahwa amalnya diterima? Ya? Kalau sholat, saum, zakat dan seluruh amal soleh, kan? Menurut janji Allah, Quran dan hadis, tentu diagungkan oleh Allah. Tentu akan dikasih pahala oleh Allah. Tapi yang diagungkan, diterima dan dikasih pahala oleh Allah itu adalah amal yang menurut Allah, kan? Bukan menurut kita. Yang menurut Allah benar, bukan menurut kita, kan? Boleh jadi menurut kita merasa benar, tapi menurut Allah tidak benar. Makanya nisbat kepada amal kita masing-masing, tidak ada yang bisa meyakini amal kita ini hakikatnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Jadi ini yang 3 orang ini yang dalam hadis sahih ini, beliau bisa mendapatkan ijabah dari Allah. Ijabahnya khawarik lil adat. Tiba-tiba si batu tersebut yang menghalangi gua itu langsung bergeser. Ini kan di luar adat kemampuan manusiawi. Dan apa yang dipinta oleh 3 orang itu adalah perkara yang di luar kemampuan manusiawi. Artinya boleh meminta kepada Allah berdasarkan hadis itu, meminta apa yang tidak
mampu seluruh manusia. Yang khawarik karena ada pendapat kalau meminta kepada Allah yang khawarik lil adat itu tidak boleh katanya. Loh, itu hadis itu meminta yang khawarik, mereka tidak bisa kok. Tidak ada linggis, tidak pakai tambang, tidak pakai apa-apa, hanya dengan kekuatan doa kok. Bukankah itu hadis sahih? Lihat di dalam ayat Quran, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dan meminta kepada semua sahabatnya dan yang hadir dan meminta untuk memindahkan keraton Ratu Balkis dari Yaman yang begitu jauhnya, beda negara. Itu permintaan Nabi Sulaiman, permintaan yang khawarik yang bukan khawarik kan? Apakah salah? Tidak, tidak salah. Fahami, kan? Fahami. Catat oleh kita. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam meminta tolongnya kepada sahabatnya dan kepada yang hadir. Termasuk yang dipinta tolong oleh Nabi Sulaiman bangsa jin. Yang dipinta tolong oleh Nabi Sulaiman siapa? Bangsa jin. Sehingga dalam Quran jelas-jelas Allah menyatakan qala ifritun minal jinni. Ini ada salah pendapat. Buya kemarin lihat ada ceramah salah seorang ustadz yang mendefinisikan kan, bahwa minta tolong kepada selain Allah syirik. Maaf, yang menjadi syirik musyrik itu bukan minta tolong, bukan mencintai, bukan mengagungkan, bukan. Tapi yang menjadi syirik meyakini secara hakiki bahwa selain Allah, ingat, secara hakikat bahwa selain Allah alias makhluk Allah, baik nabi, baik rasul, baik wali, baik malaikat, baik yang hidup, baik yang sudah mati, siapapun itu selain Allah diyakini secara hakikat dia bisa memberikan manfaat, dia bisa memberikan madarat, atau diserupakan dengan Allah baik zatnya maupun sifatnya maupun perbuatannya. Ini yang disebut syirik. Karena sekarang beredar pendapat-pendapat Wahabi yang salah dalam mendefinisikan. Seperti mendefinisikan bid'ah dari hadis wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla muhdatsatil umuri bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Ini salah mendefinisikan bid'ah. Akhirnya banyak orang yang tertipu dengan pemikiran ustadz-ustadz seperti itu, sehingga menganggap kepada ini bid'ah karena dasarnya tidak ada contohnya dari Nabi. Padahal seluruh ulama di muka bumi ini tidak ada yang mendefinisikan seperti itu. Tidak ada, karena tidak setiap yang tidak dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah dhalalah. Tidak, itu salah dalam bikin definisi. Bukan hadis yang salah, tapi pemahaman yang salah. Ingat, bukan hadis yang salah, tapi pemahaman yang salah. Kita mencintai Rasulullah SAW dalam hadis sahih bahwa Allah dan Rasulullah SAW harus dicintai melebihi segalanya. Allah dan Rasulnya, yakni Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak sempurna iman kita kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW kecuali kita mencintai Allah dan Rasulnya di peringkat yang paling pertama. Lalu setelah itu mencintai yang lainnya. Fahami, catat. Sehingga Rasulullah dibarengkan dengan Allah, Allah dan Rasulnya. Mencintai seluruh Rasul wajib, mencintai semua wali wajib, mencintai ulama wajib, dengan dasar-dasar hadis dan dasar-dasar Quran. Mencintai syiar-syiar Allah wajib, mengagungkan mereka wajib. Padahal mereka semua dan itu semua selain Allah alias makhluk. Mengagungkan masjid, mencintai masjid, mengagungkan Ka'bah, mencintai Ka'bah, mengagungkan tanah haram Makkah, Madinah, itu wajib. Ingat, termasuk mencintai, mengagungkan kelahiran Rasulullah SAW.
Dosa yang paling besar diantaranya menganggap keagungan Rasulullah SAW itu hanya ketika diangkat menjadi Rasul baru agung. Sebelum jadi Rasul tidak agung, sehingga tidak hak, tidak perlu diagung-agung. Tidak hak dicintai kelahirannya, karena waktu dilahirkan belum jadi Rasul. Ini definisi yang menyesatkan umat Islam. Ini definisi yang merugikan dan mencelakakan umat Islam. Dalam akidah umat Islam harus meyakini bahwa Rasulullah SAW itu agung segalanya dari azali sampai keabadiannya. Hatta dilahirkannya agung, hingga kita tetap wajib mengagungkan segalanya. Bukan agung karena diangkat jadi Rasul. Kalau sebelum jadi Rasul tidak agung. Kalau begitu dalam ayat Quran nanti batal, nanti salah, bahwa para nabi, para rasul terdahulu dengan umatnya kan, mengimani kepada kerasulan Nabi padahal nabinya belum lahir, mengagungkan, mencintai Nabi karena makna iman itu harus dibarengi dengan cinta dan ta'zim. Itu jadi salah, nabinya juga belum lahir. Ingat, berjanji akan menolong Nabi, semuanya para nabi dan umatnya yang terdahulu nabinya juga belum lahir. Nabinya belum lahir. Ingat, nabinya belum lahir. Lalu terpampang dalam tiang-tiang keraton Allah tulisan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allah mengagungkan nama nabi kita. Nabinya sudah lahir belum? Belum. Para nabi juga belum diciptakan, para rasul belum diciptakan. Allah menciptakan arasnya Allah. Dalam hadis-hadis lain di surga Allah Subhanahu wa taala menuliskan, Masya Allah, yang menjadi kebesaran keagungan surga di setiap dedaunan surga, di setiap kubah-kubah surga, di setiap tenda-tenda surga, di gerbang surga. Apa yang tertulis? Nama Nabi Muhammad. Di dada-dada bidadari surga, apa yang tertulis? Ini tato yang memancarkan cahaya. Nama Muhammad. Allah. Kalau merayakan Nabi Muhammad SAW dianggap bid'ah dhalalah, khawatir nanti termasuk kepada orang yang tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang merayakan Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena syiar nanti itu selalu merayakan Nabi Muhammad. Begitu bangkit dari alam kubur, hatta seluruh nabi. Ketika Sayyidina Bilal adzan, ini dalam hadis sahih loh. Sayyidina Bilal adzan, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semua yang beriman, hatta para nabinya, para rasulnya, sama mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini merayakan Nabi. Semua berkumpul di bawah bendera Nabi, pingin dekat dengan Nabi semuanya. Ini merayakan Nabi. Ingat, hatta seluruh nabi dan rasul semua ingin berdekatan dengan Nabi. Ini merayakan Nabi. Ketika masuk surga terpampang Muhammad di pintu-pintu gerbang surga. Ini merayakan Nabi. Ini mengagungkan Nabi. Catat oleh kita. Aliran yang sesat kalau punya pemikiran bahwa Nabi Muhammad agungnya karena diangkat jadi Rasul karena kerasulannya. Lalu pertanyaannya lagi, kalau karena kerasulannya berarti setelah wafat kerasulan sudah habis. Kalau kerasulan sudah habis karena kerasulan itu di dunia. Kalau begitu Nabi Muhammad setelah wafat tidak agung lagi. Innalillah. Ini pendapat seperti apa? Ini akidah yang ngaco, yang menyesatkan umat Islam. Dan Buya sering menemukan sekarang, karena juga sering melihat di dunia maya, ya kan? FB sering meriksa, YouTube sering meriksa. Jadi tahu, tadi. Nah, ini Ustadz salah mendefinisikan nih. Masalah mengagungkan selain Allah asal benar-benar diagungkan oleh Allah. Ingat, masalah mencintai selain Allah asal benar-benar dicintai oleh Allah. Masalah memuji-muji selain Allah yang dipuji-puji oleh Allah, itu justru dibolehkan, justru dianggap ibadah. Ibadah, bukan mengkultuskan selain Allah. Karena ada pendapat
Jangan mengagung-agung Nabi, mengagung-agung ulama. Kalau ulama datang berdiri, kenapa diagung-agung? Itu selain Allah, mengkutuskan selain Allah. Innalillah. Mengagungkan siapapun, apapun selain Allah yang diagungkan oleh Allah, hukumnya wajib. Soal berdirinya tidak wajib, tapi mengagungkannya hati yang wajib. Paham tidak? Maka dalam majelis maulid Buya sering jelaskan kemarin waktu di Al-Mukhlis, Buya jelaskan kan. Dalam maulid itu ada yang wajib. Apa? Mengagungkannya. Yakni meyakini hati ini kepada keagungan Rasulullah SAW. Segalanya termasuk kelahirannya. Agungkan dulu oleh hati. Itu mah wajib. Kalau tidak bahaya besar. Kaitannya dengan akidah ini. Bukan urusan fikih. Mahabbah, cinta pun juga sama begitu. Dan lalu apa? Farah. Merasa bahagia dalam hati dengan diciptakannya Rasulullah SAW. Ingat, segala sesuatunya bukan cuma kerasulannya saja, segala sesuatu Nabi. Karena segala sesuatu Nabi anugerah bagi alam semesta. Ayo yakinkan dalam hati, ayo bahagiakan hati ini, yakni hadirkan kebahagiaan dalam hati. Menghadirkan kebahagiaannya itu wajib. Kalau tidak bahaya besar. Mensyukuri karena diciptakan, dilahirkan, dihadirkan Rasulullah SAW bukan sekedar kerasulannya saja, segalanya itu wajib. Wajib, ingat. Kalau sholawat kepada Nabi, ada yang wajib, ada yang sunnah, gitu kan? Kalau dalam sholat wajib, kalau dalam khutbah wajib, gitu kan? Tapi kalau dalam selainnya sunnah. Tapi kalau urusan hati mengagungkannya, mencintainya, gitu kan? Kepada segala sesuatu Nabi itu wajib. Paham tidak? Paham tidak? Ayo fahami. Kalau urusan kita kumpul seperti ini tidak wajib. Dan tapi yang diamalkan dalam majelis seperti ini, ya ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Yang penting jangan ada yang haramnya, gitu kan? Memperlihatkan kebahagiaan kita dengan apapun, yang penting asal jangan dengan yang haramnya, asal jangan dengan yang makruh, gitu kan? Usahakan minimal yang jaiz ya jaiz juga. Silahkan. Saking bahagia terpasang lampu sana sini, saking bahagia setel petasan, kan biasa gitu kan, mercon. Saking bahagia itu amrun mubah, umrun jaiz, perkara yang boleh-boleh saja, tapi ini tidak jadi ibadah. Yang ibadahnya adalah farahnya, kebahagiaannya dalam hati. Tapi yang diamalkannya tidak ibadah kalau dengan perkara yang jaiz. Yang jadi ibadah tambahan kalau dengan perkara yang wajib dan sunnah. Faham tidak? Faham tidak? Faham tidak? Saya niat mengagungkan Rasulullah SAW dengan melakukan perintahnya, menjauhi larangannya. Perintahnya kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Larangannya ada yang haram, ada yang makruh. Berarti kalau segi pengamalan di sana ada yang wajib, ada yang sunnah. Lalu kita baca Quran sunnah, lalu kita baca salawat sunnah, lalu sedekah sunnah. Jelas tidak? Faham tidak? Nah, fahami oleh kita. Fahami oleh kita. Lalu ada yang salah tadi, meminta kepada selain Allah. Meminta, ini salah. Meminta atau nida teh cek bahasa Sunda mah ngagero, ya Rasulullah kita, ya Habiballah, gitu kan? Kita apa bahasa Indonesianya ngagero? Memanggil, menyeru, gitu kan? Ya Rasulullah. Apakah ini syirik? Lah. Lagu juga ada yang mengatakan, wahai angin, oh angin, oh bulan. Musyrik? Musyrik tidak? Musyrik tidak? Tidak. Oh angin, sampaikanlah salamku. Ya enggak? Lah, kenapa kita memanggil Rasulullah?
Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi syirik. Ya Rasulnya kan sudah ada di alam barzah. Nah disinilah pemahaman yang salah. Artinya benar Rasulullah di barzah, tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kita, mengetahui amal kita dengan dasar hadis. Rasulullah mengetahui amal kita, amal soleh kita, amal buruk kita diketahui Rasul. Iya. Kalau Rasulullah menemukan amal kita baik, maka Rasulullah mengatakan waktu hidupnya, hamidullah, saya memuji Allah. Bahagia Rasulullah. Kalau Rasulullah menemukan amal kita tidak baik, salah, kan? Maka Rasulullah memintakan ampunan kepada Allah bagi kita. Ini pernyataan Nabi dalam hadisnya, istaghfartullah lahum. Aku memintakan ampunan kepada Allah untuk umat. Rasulullah begitu kerjaannya di alam kubur. Dan semua sholawat kita, salam kita, semuanya sampai kepada Nabi. Jangan dianggap Nabi jauh. Makanya kembali kepada niat kita, kembali kepada keyakinan kita. Kenapa kita berdiri ketika marhaba? Karena kita menghadirkan Nabi secara serius di hadapan kita. Kalau kita kedatangan orang mulia, kenapa kalau datang pejabat kita berdiri? Karena apa? Menghormati. Lalu kita upacara bendera merah putih, kita berdiri begini semuanya. Benar nggak? Nggak ada yang memusyrikan? Hah? Baca atau lakukan Indonesia Raya, mari kita berdiri. Menghormati apa? Bendera. Sebetulnya bukan menghormati bendera, menghormati semua nilai-nilai yang terkandung dalam merah putih itu. Menghormati perjuangannya para leluhur. Dan perjuangan itu adalah amalan yang agung. Yang dihormati sebetulnya itunya. Seperti ketika kita sudah meyakini bahwasanya keberkahan bisa nempel di apa saja. Lalu dzon kita menyangka ketika kita memohon kepada Allah dan meminta keberkahan dengan bacaan Quran, dengan bacaan salawat, termasuk dengan pembacaan Maulid Nabi, ya, di mana keberkahan akan nempel di air, akan nempel di apa saja, itu kan? Kalau orang dulu segala dimaulidkan agar mendapatkan keberkahan, maka dzon, sangka. Ini sangka berat. Oh, ini artinya kalau dibacain ini berkah, gitu kan? Ini berkah, kita minum, kan? Bagaimana kita memuliakan keberkahan yang ada pada barang-barang tersebut setelah kita melakukan amalan-amalan yang menurut keterangan bahwasanya ini bisa melahirkan keberkahan yang akan nempel di barang-barang tersebut atau di apapun atau di orang dan sebagainya, kan? Itu boleh. Itu boleh. Dasarnya dzon. Dasarnya dzon. Ini orang barokah, ini orang barokah karena solehnya. Ini orang barokah karena ilmunya. Gitu kan? Ini Hajar Aswad barokah. Ini Ka'bah barokah. Ini masjid barokah. Ini. Nah, kita minum baca bismillah agar barokah. Benar enggak? Baca bismillah sebelum apapun agar kerja kita barokah. Mau ngomong bismillah dulu agar barokah. Mau pakai pakaian baca bismillah dulu agar barokah. Lalu setelah itu apakah dalam hati kita menganggap ada keberkahan di situ? Oh iya. Iya, kan? Tapi dasarnya apa? Dzon, dasarnya. Nah, bolehkah? Bukan boleh, memang begitu ajaran Allah. Memang begitu ajaran Allah. Keberkahan bisa nempel di apa saja, kan? Contohnya banyak, baik dari Nabi maupun dari Quran. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika abahnya Sayyidina Yakub alaihissalatu wassalam buta, kan? Karena kerinduan kepada Nabi Yusuf, sering menangis, akhirnya buta, pandangannya tidak melihat. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam di akhir-akhir cerita perjalanan hidup beliau akan dipertemukan lagi dengan ayahnya, yakni Sayyidina Yakub, dan saudara-saudara beliau. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf ketika datang saudara-saudaranya ke Mesir, kan? Lalu membuka gamisnya,
idhabu bagaimana biqomisi, kamu kepada saudaranya Nabi Yusuf, kamu bawa ini gamisku, katanya. Dibuka gamisnya, bawa gamisku, kan? Lalu kibaskan ke wajah abahku. Lalu Nabi Yusuf menjamin. Apa jaminan Nabi Yusuf? Ya'ti basiro. Apa? Nabi Yusuf ini musyrik ya? Hah? Kenapa harus capek-capek bawa gamis? Harus dikibaskan gamis itu ke wajahnya Nabi Yakub dan Nabi Yusuf ini fatal, ini musyriknya. Apa? Karena menjamin ya'ti basiro, pasti Nabi Yakub melihat. Ya'ti itu kan jawab, ya kan? Nabi Yusuf tidak mengatakan begini, insya Allah, mudah-mudahan melihat Nabi Yakub. La, Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran, Nabi Yusuf berkata ya'ti basiro, pasti Nabi Yakub melihat. Lalu dibawa gamisnya, beda negara kan? Bayangkan, dari Mesir ke Palestina jauh sekali, sampai kepada Nabi Yakub, gamis Nabi Yusuf ke wajahnya Nabi Yakub. Begitu dikibaskan ke wajahnya Nabi Yakub, seketika melihat Allah. Seketika melihat Nabi Yakub dengan barokah apa? Barokah apa? Sebetulnya bukan barokah gamis. Hakikatnya keberkahan dari Allah, namun Allah menempelkan keberkahan di hambanya, lalu dari hambanya Allah tempelkan lagi keberkahan di gamisnya. Lalu gamisnya itu ketika dikibaskan, keberkahan nempel di matanya Nabi Yakub, sehingga dengan keberkahan itu Nabi Yakub bisa melihat lagi. Apakah ini bukan khawarik lil adat? Jawab, khawarik lil adat atau tidak? Khawarik lil adat. Nabi Sulaiman minta tolong kepada siapa yang hadir, termasuk jin yang dipinta tolong. Masalah minta tolong kepada selain Allah tidak menjadikan musyrik, jangan salah mendefinisikan. Karena kita juga meminta tolong kepada sesama. Hatta minta tolong kepada jin sekalipun. Nah, yang menjadi musyrik bukan itu, tapi meyakini dalam hati bahwa ini sama dengan Allah, punya kemampuan yang sama dengan Allah. Faham tidak? Faham tidak? Fahami oleh kita. Dan definisi syirik, definisi kufur harus dibedakan. Kenapa? Ada yang tidak syirik tapi kufur, kan? Setiap syirik pasti kufur, tapi ada yang kufur tapi tidak syirik. Karena tidak semua orang musyrik yang tidak beriman kepada Allah sama sekali. Karena syirik itu kepada Allah mengaku beriman, kan? Tapi kepada selain Allah juga meyakini secara hakiki. Nah, ini musyrik namanya. Ada yang tidak musyrik seperti kafir-kafir asli. Mereka sama sekali tidak menyembah Allah, tidak kenal Allah. Mereka bukan musyrikin, tapi mereka kafirin. Setiap musyrikin musyrik kafir, tapi tidak setiap kafir itu musyrik. Faham tidak? Hah? Dan banyak yang mengakibatkan kufur. Banyak yang mengakibatkan kufur. Amalan-amalan yang mengakibatkan kufur. Jangan disamakan syirik dengan kufur. Syirik-syirik, kufur-kufur. Masalah meminta ke selain Allah. Nanti Nabi Sulaiman bisa syirik karena minta tolong kepada jin. Sehingga jin ngacung. Ana atika bihi qabla ana atika qabla an taquma min maqamik. Saya datangkan keraton Ratu Bilqis kepada engkau, wahai Sulaiman, sebelum engkau selesai dari mengadili, dari majelis pengadilanmu. Kata Nabi Sulaiman, ini terlalu lama. Ana uridu asra' min dzalik, saya ingin yang lebih cepat dari itu. Waduh, buset. Wah, angkat tangan. Semua kehebatan setan dan jin angkat tangan saat itu. Tapi Nabi Sulaiman ingin yang lebih apa? Yang lebih cepat.
Lalu siapa yang bisa? Sahabatnya. Wali daripada wali Allah, sahabatnya orang soleh. Dan ulama mengatakan namanya, sebagian riwayat namanya Sayyidina Asaf bin Barkhaya. Maju sini Asaf. Dan ya Nabi Allah, dan ana atika bihi qabla ayyar tadda ilaika tarfuk. Saya bisa mendatangkan keraton Balkis ke sini sebelum engkau membuka mata, memejamkan mata, sebelum membuka langsung seketika sudah ada di hadapan. Bisa-bisa Sayyidina Asad dituding musyrik lagi. Nabi Sulaimannya musyrik, Sayyidina Asadnya juga musyrik. Kenapa? Sayyidina Asad menjamin sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Nabi Sulaiman minta kepada selain Allah sesuatu yang tidak mungkin manusia bisa melakukannya secara adat. Sayyidina Asadnya juga menjamin bisa mendatangkan keraton Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam, dijamin. Nabi Sulaiman terdengar gak dalam Quran mengatakan dengan insya Allah? Jawab. Atau dengan biidznillah, dengan izin Allah? Ngomong begitu gak Sayyidina Asad? Tidak begitu. Apakah perkataan Sayyidina Asad saat itu? Anak saya, atika bihi, saya yang akan mendatangkan keraton Ratu Bilqis ke hadapanmu, wahai Rasulullah. Saya, ya? Saya tidak mengatakan anak atika bihi biidznillah, anak atika bihi insya Allah, lah, anak atika bihi qabla ayyar tadda ilaika, sebelum kau buka kelopak mata. Ayo mejem semua, baru buka secepatnya, gitu kan? Memejamkan kelopak mata, langsung membuka, sudah ada di hadapanmu. Allah, 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 Allah. Musyrik? Lah, padahal tolabu ma la yaqdiru alaihi illallah. Ya, karena sekarang ada pendapat kalau meminta kepada Allah perkara yang semua manusia tidak akan mampu kecuali Allah, itu musyrik. Innalillah, itu kufur. Innalillah, kalau minta tolong kepada selain Allah itu kufur. Innalillah. Ini salah dalam mendefinisikan, ini menyesatkan akidah umat Islam. Soal minta tolong tidak apa-apa. Yang menjadi masalah keyakinan hati. Ini perlunya pendidikan hati, akidah dalam hati yang benar. Sudah dididik yang benar, Allah hakikat, selain Allah adalah sebab, sudah wis, monggo. Monggo kamu minta tolong sama siapa? Dok, tolong dok, nggak musyrik. Ya wali Allah, kepada wali yang sudah wafat, ya wali Allah, itu kan? Kami minta tolong ya wali Allah, itu kan? Tidak musyrik. Ya Nabi Allah, kan? Adrikni, kan? Isfa' lana, tolonglah saya ya Rasulullah. Minta tolong dari sekarang kepada Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, tidak musyrik. Dan nanti pun pada hari kiamat rame-rame semua orang mengharapkan pertolongan Rasulullah. Datang kepada para rasul, pada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Isa, kepada Rasulullah SAW. Ingat, dan ingat, pernahkah kalian menemukan hadis tersebut? Ini hadis sahih dan mutawatir tentang hadis syafaat. Lalu mereka datang kepada para rasul minta tolong. Minta tolong untuk semua makhluk pada saat itu. Yang meminta tolongnya sudah ahli akhirat, yang dipinta tolongnya sudah ahli akhirat. Ya? Sekarang mendefinisikannya salah. Kalau minta tolong kepada yang hidup boleh katanya. Kalau meminta tolong kepada yang sudah mati syirik katanya. Innalillah, kalau begitu kamu musyrik. Loh, kenapa saya musyrik? Ya iya, karena kamu mah berarti meyakini kalau yang masih hidup punya kekuasaan seperti Allah, bisa nolong gitu. Kalau yang sudah mati tidak bisa nolong gitu. Berarti kamu yang musyrik. Kalau kami mah bukan begitu, ahli sunnah wal jamaah mah selain Allah tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat, yang hidup, yang mati, di dunia, di akhirat, di alam manapun, nggak ada kecuali Allah sebagai hakikat. Adapun manfaat dan madarat yang ada pada diri makhluk semuanya oleh Allah, semuanya pemberian Allah, semuanya dikondisikan oleh Allah, dibuat oleh
Allah, sehingga kami meyakini selain Allah hanyalah sebab, dan kami meminta tolong kepada selain Allah hanyalah tawasul, hanyalah tasabbub, dan kami tidak meyakini itu hakikat. Dan sama bagi kami ahli sunnah wal jamaah, kepada yang hidup, kepada yang mati, sama. Saya sering minta tolong kepada orang-orang kafir, kan? Apakah ini menjadi musyrik? Lah. Kan? Sehingga banyak para ulama-ulama dulu yang punya muridnya jin, para wali muridnya jin, kan? Banyak. Termasuk leluhur Buya di sini, Syekhuna Khalil Bangkalan Madura. Kalau musim panen padi, panen raya itu, karena santri sedang sibuk ngaji, kan? Akhirnya tiba-tiba malam-malam datang rombongan yang bawa padi. Ini macam-macam nih bentuknya orang nih. Macam-macam bentuknya langsung tuh. Jadi yang beresin padi yang lahan hektaran itu, masya Allah, bangsa jin. Minta tolong kepada siapa? Kepada jin, disebut musyrik. Dulu Uyut Buya, ayahnya Mama Iyang Bojong, itu Mama Hasan Manafi. Mama Hasan Manafi kalau mau panen itu ratusan hektar sawahnya, dari Gajah itu sampai terus Ustadz Salimul Apib ke sana terus itu asalnya sawahnya sawah Uyut. Dulu itu kalau nyangkul gitu kan, nanam padi itu harus bareng semuanya. Kalau tidak bareng, nanti yang punya sawahnya dibelok. Dibelok apa itu? Dibelok itu dibawa ke sawah, digiring, lalu diikat kakinya dengan tambang, lalu seperti ke kerbau gitu kan, cepretan gitu di sawah itu kan, ditonton oleh semua. Karena ini apa? Tidak taat kepada pemerintah nih kan, istilahnya dibelok, istilah orang Sunda dulu. Nah, ceritanya Uyut dulu, karena beliau ahli kholwat, ahli wirid dan sebagainya, akhirnya kelupaan itu, tidak tergarap sawah itu. Yang lain sudah nyangkul, sudah beres ngangler, sudah beres meratakan, sudah nanam padi kan, ini masih ngagamlung, masih belum diapa-apain, padahal sawahnya ratusan hektar, bukan 1 hektar 2 hektar, ratusan hektar. Bayangkan, diperlukan ngerjainnya juga berbulan-bulan, diperlukan ini ratusan orang yang nyangkulnya kan. Bagaimana? Akhirnya rame. Besok Mama Hasan Manafi mau dibelok oleh pemerintah Belanda. Besok nih, beliau punya guru-gurunya yang Syafi'i Mahmud, datang ke gurunya. Kadang gue kayak yang Syafi'i Mahmud, masya Allah tuh ya Syekhi kan, abdi pada dibelok anjingnya, saya mau dibelok besok karena gini. Kata yang Syafi'i, lalu bawa kendi, ada air, doain. Kata yang Syafi'i, ini malam nih ceritanya, besok nih mau dibelok. Kata yang Syafi'i, sudah ini kiprat saja airnya di sawah itu, udah kiprat udah. Setelah itu yakin kepada guru ini ulama, guru ini wali, doanya mustajab, yakin, udah masuk lagi ke kholwat. Begitu besok rame-rame kan, itu pemerintah Belanda, palurahnya semuanya kumpul, orang desa masyarakat kumpul ke sawahnya mau membelok Uyut, rame-rame. Ternyata tercengang semua karena ratusan hektar sudah beres dipelakan, udah beres ditanemin padi, udah beres di wuluku, dulu di wuluku ya, digali itu dicangkul, udah beres mangangler diratakan, udah beres dipelakan, udah beres semuanya. Jadi sama dengan yang lain. Allah. Setelah itu bagaimana? Setelah itu beliau diijazahi doa tersebut, sehingga setiap tahun beliau tidak turun lagi ke sawah. Jadi yang lain sudah selesai dulu, yang lain sudah nanam dulu, beliau mah di akhir saja, tuan, di akhir hanya narok cangkul 1. Uyut dulu begitu, narok cangkul aja 1 di sawah, ditaruh, udah, besoknya udah selesai. Dan Allah, dan ini bukti loh, dan ini kakek Buya kok, ini bukti kok.
Dan semua orang di zamannya semua tahu kok. Ya. Dan banyak lagi karomah-karomah aulia. Di antaranya mereka menggunakan apa? Bantuan dari bangsa jin. Kadang mereka menggunakan apa? Kekuatan malaikat. Dan seperti Sayyidina Asaf. Sayyidina Asaf menggunakan kekuatan malaikat. Begitu ditanya oleh Nabi Sulaiman, Asaf, apa yang kamu baca? Ini pasti pakai menyem-menyem nih. Pakai menyem-menyem nih, gitu kan? Sayyidina Asaf ditanya oleh Nabi Sulaiman, Asaf, apa yang kamu baca doanya? Kata Sayyidina Asaf, gak berani ngumpetin kepada Nabi Sulaiman, seorang Rasul. Ya Nabi Allah, saya mau membacakan Ya Hayyu Ya Qayyum 3 kali. Ketika saya mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum 1 kali, Allah mengutus malaikat membawa itu apa? Mencongkel tanah. Kedua-duanya. Satu yang di keraton Ratu Balkis, satu yang di apa tanah di hadapan Nabi Sulaiman. Sesuai ukurannya. Begitu saya mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, kan? Yang kedua kali, kan? Yang satu kali turun malaikat, yang kedua kali congkel, yang 3 kali dipindahin, langsung kelihatan. Oh Ya Hayyu Ya Qayyum, coba Ya Hayyu Ya Qayyum. Kita mau mindahin utang. Orang punya utang sama kita, itu kan? Kadang-kadang dia punya duit tuh, itu kan? Tapi susah terus kalau kita tagih, ya pindahin aja lah uangnya ke kita, itu kan? Ayo aku 1 juta kali nggak jadi-jadi. Datangkan duit, ya ayo aku nggak jadi-jadi. Kan? Apakah beda Ya Hayyu Ya Qayyumnya? Enggak, Ya Hayyu Ya Qayyumnya sama. Cuma beda orangnya. Bukan beda orangnya sebetulnya, hubungan orangnya yang beda kepada Tuhannya. Paham tidak? Jelas? Jadi bukan masalah dalam mencintai, mengagungkan atau meminta tolong, tapi dalam meyakini bahwa selain Allah bisa memberikan manfaat madarat secara hakikat. Ini yang menjadikan musyrik. Kalau hati sudah yakin hakikat adalah hakikat, selain Allah adalah sebab, wis aman. Aman, silahkan Anda mau bilang kepada Ya wali Allah, ya Rasulullah, silakan aman. Barusan juga dalam barzanji, fa'aghithni wa ajirni, minta tolong kepada Nabi. Abdukal miskinu yarju fadlakal jamal ghafirah, kan? Fi qad ahsantu dhanni ya bashir ya nadhir. Itu kepada Rasul, itu kepada Rasul itu. Dan bukan kepada Allah itu. Itu waliullah yang menyusun barzanji, yang menyusun qasidah yang barusan itu. Allah. Faham? 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 Ya, jadi bagi yang penasaran, datang ke sini. Kalau ada yang menganggap salah perkataan saya, Kiai Muhyiddin nih, kan? Siapa saja, Ustadz, apalagi Ustadz. Ini Ustadz kurang ajar nih, kalau dia kurang ajar nih, bener nih, menyesatkan umat nih. Ini tulis nih perkataan Buya nih, mewakili semua ulama ahli sunnah wal jamaah dari awal ila yaumil qiyamah. Datangkan ke sini, atau Buya datangkan ke dia, ya. Ayo kumpulin, diskusi secara terbuka. Ingat, ilmiah dengan ilmu, dengan Quran dan sunnah. Ini perkataan Buya, catat deh. Ya, catat nih. Ya, supaya semuanya mengetahui kalau ada ustadz mengatakan salah Kiai Muhyiddin ini, salah ini, musyrik ini dan sebagainya, datangkan. Kalau enggak mau datang, dibebak sia. Kaos nu di luar berkoar-koar. Nyebut ini kiai musyrik, ini kiai kafir, ini ustadz, ini musyrik, ini ulama musyrik, ini ke ulama ke wali menyebut musyrik, muslimin disebut musyrik, gara-gara tawasul disebut musyrik. Hadirkan siapapun itu. Oh, ada syekh, dari mana sok syekh? Saya dah lain nabi, lain rasul. Kadir bawa bubuk ke dia.
Kenapa? Qurannya itu juga kok, hadisnya itu juga. Sebelum mereka ngomong, Buya sudah tahu dasarnya. Karena Buya membaca buku-bukunya, mendengar kalimat-kalimatnya langsung. Sudah jelas, tidak perlu tabayun lagi. Karena lihat loh Buya, gini nih pendapatnya. Pantesan banyak yang tertipu umat Islam. Makanya Buya sering ngomong kepada muslimin semuanya, jangan salah berguru. Jangan salah berguru, terutama dalam urusan tauhid. Karena sekarang banyak yang mengaku tauhid, tapi melenceng dari tauhid yang benar. Banyak yang mengaku sekarang sunni, sunnah, melenceng dari sunnah Rasul yang benar. Banyak yang mengaku salafi, tapi tidak sesuai dengan ulama salaf. Ingat, ngakunya salafi, ngakunya sunnah, sehingga banyak yang diajak hijrah. Aduh, ini hijrah keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa ini. Bahaya ini. Kalau kalian hijrah, harus hijrah itu. Tapi kalian hijrah harus dengan guru ulama yang betul-betul terpercaya. Ulama ahli sunnah wal jamaah. Jangan ngikut-ngikut karena keren. Karena apa? Keren. Wah, ini keren. Oh, ini hadis Quran dianggap ulama ahli sunnah jamaah tidak tahu hadis dan Quran. Enggak, ulama ahli sunnah jamaah mah tahu posisi kapan mengeluarkan hadis, kapan tidak. Ini ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak orang yang tukang ramet dikasih hadis, kasih Quran. Oh, haram, ini hadisnya, ini Qurannya, itu doib, ini sahih dan sebagainya. Enggak, kalau ulama ahli sunnah wal jamaah enggak gitu didik umat. Ya kan? Kalau Wahabi didik umat bukan begitu. Quran hadis dan orang bodoh tercengang. Menganggap, wah ini berarti saya dari dulu itu tidak berdasarkan Quran hadis, berarti saya tersesat. Berarti orang tua saya ngaco. Berarti guru-guru saya ngaco. Berarti semua yang sudah disebutkan wali-wali ulama-ulama ngaco KB. Seluruh pesantren di muka bumi ngajarin ngaco KB. Nah, ini yang bahaya. Ini yang bahaya karena salah mendefinisikan. Bukan cuma orang yang ada di zamannya saja yang dituding ahli neraka, tapi seluruhnya, di baik yang ada di masa itu maupun di masa yang akan datang maupun di masa yang sebelumnya, semua dianggap musyrik nantinya. Semua dianggap musyrik, semua dianggap bid'ah dolalah nantinya. Dan hati-hati jangan mengambil dan memindahkan kalam-kalam, ucapan-ucapan, nasihat-nasihat, ilmu pengetahuan dari ustadz-ustadz yang itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Ini berbahaya. Buya sering itu ngomong, ini berbahaya. Kenapa tidak pindahkan bagaimana kalam Imam Ghazali, bagaimana kalam Imam Nawawi, bagaimana kalam sahabat ABC, bagaimana kalam ulama ABC yang ahli sunnah wal jamaah. Bukan kalam Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, itu ternyata Wahabi itu. Ada lagi ustadznya Ustadz Syiah itu. Ini bahaya besar. Kenapa? Karena banyak sekarang umat Islam bergurunya kepada Bah Google, bergurunya kepada Ustadz Yahoo. Banyak gitu, bergurunya ke sana, kan? Bergurulah kepada ulama yang nyata, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau kepada Google, siapa yang bisa bertanggung jawab? Ayo hadirkan tuh yang di Google. Ya bisa. Kalau kepada yang nyata, Ki Muhyiddin nih mengajarkan kesesatan kepada umat, dan hadirkan saya. Di mana, kapan hadirkan saya? Mau dengan ulama Indonesia, mau dengan ulama Arab, mau dengan ulama mana, hadirkan saya. Qurannya itu juga, hadisnya itu juga sama kok. Dan akidah Ahlussunnah sudah jelas di muka bumi laksana matahari. Kan? Laksana matahari. Saya berani mengatakan Wahabi itu sesat. Kenapa? Karena sudah tabayun dulu, karena sudah melihat referensi dari mereka, karena sudah mendengar langsung dari mereka. Oh, ini bahaya. Maka sehingga wajib salah seorang daripada ulama yang terus memberitahu kepada umat tentang mana yang benar, mana yang salah. Mengklarifikasi, ingat, memutihkan akidah, memutihkan pemikiran, memutihkan manhaj dan pemahaman.
Kalau dibilang salafi, salaf itu sahabat, tabiin, tabiin, sudah jelas loh kitabnya, sudah jelas loh pemahamannya, sudah jelas loh manhajnya, sudah jelas akidahnya. Tinggal merujuk. Berbicara dalam fikih, lihat mujtahid mutlak, sudah jelas loh. Dalam masalah apa? Agama itu sudah jelas. Jangan ngaku-ngaku salafi tapi nipu umat. Salafi dijadikan kedok. Akhirnya yang salafi jadi goyang. Kenapa? Karena salafi dituding sama dengan itu. Kan seluruh pesantren di mana-mana as-salafi kan. Datang sekarang Wahabi ngaku salafi, padahal ukur jadi kedok ungkul. Nipu salafi. Datang sekarang Wahabi kan mengikuti tauhid. Tapi sesungguhnya sudah melenceng dari tauhid yang hak. Bahkan mereka menganggap sesat, salah kepada Imam Asy'ari, dianggap salah. Bayangkan Imam Asy'ari dan semua muslimin dan ulama aulia sama akidahnya dengan Imam Asy'ari, dianggap sesat akidahnya. Bayangkan oleh kita, bayangkan. Nah, perlu diungkap secara terbuka, harus ada salah seorang yang berani ke depan. Insya Allah Buya salah satunya yang siap maju ke depan. Ya, paham? Demi meyakinkan akidah umat Islam, demi meyakinkan, menenangkan hati umat Islam. Kenapa? Karena berbahaya ketika dia menganggap yang tawasul musyrik, yang musyrik itu dianggap halal darahnya. Kalau mereka punya kekuasaan di parlemen, kalau mereka punya kekuasaan di negara pemerintahan, bisa-bisa disembelih semuanya. Seperti yang terjadi di Mekah dulu, di Arab dulu, ketika jaya-jayanya kaum Wahabi, berapa ratus ulama ahli sunnah wal jamaah yang disembelih. Karena apa? Karena dianggap syirik. Ya, pahami oleh kita. Hati-hati, jangan dikasih kursi. Kalau kita milih partai, ingat ini partai ini di dalamnya ada Wahabinya, banyak Wahabinya. Allah bahaya ini, jangan didukung. Oh ini Islam yang mana yang harus kalian dukung? Oh ini para ustadz di dalamnya, ustadz yang mana yang harus kalian dukung? Ya kan? Pahami. Kalau memang ini benar, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah benar, lalu ada banyak di partai tersebut, silakan dukung, tidak masalah. Tapi ini ustadz-ustadz yang memang ustadz-ustadz ini Wahabi ini di dalamnya, jangan didukung, hatta partainya jangan didukung, bahaya. Alhamdulillah sudah dibubarkan Hizbut Tahrir karena di dalamnya banyak Wahabi. Alhamdulillah, hati-hati. Nah, maka Buya juga sering ngasih masukan ke pemerintah, sering ngasih masukan ke pihak jajaran kepolisian dan TNI. Kenapa? Karena ini bisa menghancurkan kerukunan antar umat beragama, kerukunan di dalam kan umat beragama. Ini bahaya, bisa perang, bisa tempur. Yang terjadi di Yaman itu, yang terjadi di Syria itu, yang terjadi dulu di mana lagi, di Mesir itu Wahabi. Makanya sekarang ulama besar yang kaliber internasional, yang kaliber ulama besar di mana-mana berbicara, hatta Syekhul Azhar, Grand Sheikh, berbicara tentang masalah Wahabi sekarang terus. Kenapa? Karena Wahabi memaksakan diri, ingin menonjolkan ke depan. Termasuk sekarang ada yang sebut-sebut Albani. Sengaja Albani didagangkan ke publik. Padahal Albani ini siapa? Bukan muhaddits, bukan ahli hadis. Kok tiba-tiba dimunculkan sebagai pentasih hadis? Apa tidak cukup dengan pentasih hadis para ahli hadis yang sudah jelas-jelas? Siapa Albani? Kentongnya Wahabi. Albani kentongnya Wahabi. Faham? Alhamdulillah. Ayo hadirkan niat semuanya, kita baca doa bersama-sama, doa maulid bersama-sama, semoga dikabul oleh Allah. Buya tuh pusaka-pusaka dimulutkan, ini duit dimulutkan, ingin barokah ini, buat modal dagang, buat modal usaha, kan? Sok siap ke naon, boga dompet, boga naon, mulutkeun. Ya, baca doa bersama-sama. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim radha'an jami' sahabil qarabat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin yaumiddin. Amin ya rabbal alamin.
اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين، وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. Bacakan. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma bihurmati hadha an-nabiy al-karim wa alihi wa ashabihi as-salikin linahjil qawim ij'alna min khiyari ummatihi واشرنا بذيل حرمته واشرنا غدا في زمرته وسعمل ألسنتنا وألسنتهم في مدح ونصرته وأحينا وهم مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا وإياهم على سنته وجماعته. اللهم أدخلنا وإياهم معه الجنة فإنه أول ما يدخلها وأنزلنا وإياهم معه في كسورها فإنه أول ما ينزلها وارحمنا يوم يستشفي بالخلائق فترحموها. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم وأسكننا بجوار في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله الصدق والوفاء كلنا معينا ومسعفا وبائنا من الجنة الغرفاء وارزقنا بجاهه صلى الله عليه وسلم عندك يا الله قبولا 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 وعزا 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 وشرفا وشرفا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآل الأطهار وصحب الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينهم في دار القرار. تقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. إلهي تمم النعم علينا وفقنا لشكرك ما بقينا أذقنا برد عفوك والعوافي وهون كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهمنا لما بنا ولا ما قد لقينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت فكن لها قمينا. وصلي على رسولك كل حين محمد النبي الزكي الأمين كذا آل وسب كرام ومولهم وتابعين. يا إلهي بحقه دمر البغي والفساد، يا إلهي بحقه جد بلطفك يا جواد، يا إلهي بحقه آتنا السل المراد حصل قصد المراد وصف الوقت والوداد وبرؤيا محمد فرحت أنفس العباد عن غرمي وعلوعتي لا تحركني في الملام ذاك ديني وملتي ذاك لغاية المرام بحنتي فيه لذة السلوة للحوى حرام ما فتنتم كفتنة السديدود بلا كلام. صلى الله وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واختم لنا ولهم منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. قمات. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا بفضلك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت والعز من عليك تبارك ربنا تعالى فلك الحمد على ما قضيت ونستغفرك من الذنوب ونتوب إليك. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واكفنا بشر مصائب الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.